Minangkabau. Jadi beberapa hal yang ingin saya komen khusus untuk laporan luaran ini dari apa namanya dari sistematika gitu. Saya membagi duanya ya, sistematika nanti dan juga substansi. Untuk sistematika seperti biasa masih memerlukan kelengkapan lebih lanjut dalam menghasilkan sebuah karya. Di sini ada abstrak yang eh, belum masuk ya, belum disiapkan. Nanti silakan untuk dilengkapi. Eh, untuk lain-lainnya sudah cukup menarik, referensinya juga sudah cukup rapi untuk disusun ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah menggunakan artificial intelligence atau belum, atau sudah menggunakan Mendeley. Kalau sudah berarti alhamdulillah, tapi ini sekilas sudah sangat rapi. Lalu kemudian keseluruhannya sudah muncul laporan pada masing-masing bab. Cuman ada satu yang perlu saya highlight, eh, tapi mungkin nanti ini bahan diskusi ya buat tim peneliti ya. Di sini ada soal perilaku ekonomi dan juga harmonisasi keluarga. Eh, Objek dan subjeknya kalau nggak salah di sini seharusnya kan antara si rentenir gitu, aktivitas rentenir yang kemudian mempengaruhi atau berdampak ya kalau di sini ya kepada perilaku ekonomi dan juga harmonisasi keluarga. Ini saya pikir dalam konteks teori eh, seharusnya eh, perspektif yang mungkin diangkat untuk lebih kuat dalam hal apa ekonomi itu behavioral economics-nya ya. Tapi masih nampaknya teman-teman mudah-mudahan mudah-mudahan saya salah, tapi setidaknya di sini lebih banyak berbicara tentang rentenir, praktik riba gitu ya, dan falsafah ya, bersanding sara. Jadi eh, terkesan buat saya untuk behavioral economics yang bertampak kepada harmonisasi kehidupan keluarga ini tidak masuk sama sekali ya. Bapak Ibu memang ada kejenuhan ya orang untuk peneliti terutama di bidang ekonomi ya dari cara mendekati fakta ataupun fenomena berdasarkan data di lapangan eh, atas data-data yang apa namanya tersedia gitu dengan data-data behavioral ya, artinya yang dikaji itu secara serius adalah unit observasi dan unit analisisnya secara serius. Tidak ansih mengambil data dari unit observasinya. Nah, di sini menurut saya unit analisisnya adalah para perilaku ekonomi tadi. Rentenir oke, dia juga diamati, diobservasi di sini, tapi perilaku ekonominya nih yang belum dan apa relatively teori-teori tentang behavioral economic sangat banyak. Eh, Perkembangannya juga sedemikian dahsyat ya dari dan sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian bidang psikologi, ya, bidang sosial yang kemudian berkontribusi kepada pengembangan teori behavioral di bidang ekonomi. Jadi perilaku ekonomi ini sudah bahasan tersendiri dan teknisnya bagaimana mengukur perilaku ekonomi ya, misalkan adanya perubahan, adanya sikap, adanya attitude, adanya preferensi, adanya apa lagi itu banyak betul. Masing-masing punya rumusan. Jadi mungkin bisa ditambahkan di kerangka teori sehingga nanti lebih memperkaya bagaimana Bapak Ibu tim ya memberikan penjelasan di bagian
terakhir ya di pembahasan. Ya. Ada penguatan pada persoalan sebentar saya sambil buka ini setelah gambaran umum ada setting ini bagus ya setting sosial kultural terjadi praktek eh, kemudian langsung dampak tertentunya pada perilaku. Nah ini terkesan buat saya masih kurang apa namanya kajian teoritis berkaitan dengan perilaku ekonomi. Ya. Itu yang pertama. Nah, untuk harmonisasi keluarga, terus terang jujur saya juga tidak punya kekuatan pengetahuan berkaitan dengan hal itu. Ini challenge ya buat teman-teman tim untuk lebih menambah penguatan pada analisis yang dikembangkan. Itu yang kedua, jadi monggo saya belum punya arahan terkait dengan harmonisasi keluarga. Eh, Lalu yang sistematika kembali, ya nuansa hasil wawancaranya atau apa namanya, cara mendeliver pembahasan Bapak Ibu di bagian bab 4 dan bab 4-nya itu kalau memang skripnya nanti apa namanya dilampirkan semua, tapi masih perlu ada skrip hasil wawancara yang dimunculkan dalam struktur bahasan dari bab 4 ya. Eh, Sehingga terlihat ya hasil pengambilan data di lapangan dan diupayakan untuk tadi key responden sebagaimana pembahasan kita di pagi hari eh, apa namanya key informant atau key responden yang kuat untuk bisa lebih mendeliver ya temuan di penelitian kali ini gitu ya. Mungkin sudah tapi masih belum nampak ya bagaimana hal ini tersusun. Terus di bagian belakang ya di halaman terakhir ini masih sistematika ada ada ini ya tiba-tiba teman-teman memunculkan mengenai operasi badan hukum dan seterusnya ya dalam bentuk tabulasi ya. FGD MOU ini resourcesnya dari mana? Apakah ini hasil eh, pustaka yang dimasukkan? Ya, ini nanti mohon dapat respon dari teman-teman peneliti terkait dengan hal ini. Ini menurut saya bagus substansi ini, tapi eh, datang dari mananya dan muncul di pembahasan kayaknya perlu di bridging lebih lanjut ya. Ini secara sistematika ya, atau kemungkinan memunculkan apa namanya dimunculkan di implikasi kah atau memang itu hasil dari wawancara kah dan seterusnya ya biar lebih diperjelas kembali. Itu sistematika, kemudian secara substantif tadi eh, apa ya? Eh, saya berkeinginan betul gitu di tim ini bisa dan saya yakin ya ini akan sangat readable ya dan sangat mungkin untuk dirilis di jurnal-jurnal bagus ketika kita bisa mengelaborasi ya teori-teori perilaku ekonomi dan hal tersebut terjadi perubahannya. Apakah nanti terjadi misalkan perubahan sikap behavioral lainnya ya eh, hanya karena gitu dan karena adanya rentenir ya. Apakah nanti ini kan banyak macam-macam ada objeknya ada bank keliling dan sebagainya. Nah itu saya harus convince ke tim eh, boleh jadi ini readability-nya tinggi gitu. Ini dibutuhkan oleh apa namanya banyak pihak ya untuk membaca khususnya jurnal-jurnal Asia yang top-topnya gitu, tapi apa banyak membahas tentang Asia. Nah, cuma bagaimana mengungkapnya itu, tapi menurut saya tidak perlu nanti dikaitkan dengan harmonisasi keluarga.
mengelaborasi kebagian itu saja sudah, menurut saya sudah sangat dahsyat. Ya, apalagi nanti ditambah bahasan tentang adab bersanding sara. Nah, itu juga di substansinya juga belum dielaborasi lebih lanjut. Nah, itu saya pikir simpel dari masukan kami terkait dengan bagaimana menganalisis laporan penelitian ini. Boleh jadi dia nampak simpel, tapi secara substansi sangat mungkin ya untuk dimunculkan kepada hal-hal yang baru, temuan-temuan yang dibutuhkan oleh perkembangan bidang ilmu. Demikian saya kembalikan ke apa namanya? Terima kasih saya kembalikan ke Ibu. Wah, saya kok belum hafal-hafal dari tadi. Revita, Ibu Pak Prof. Ibu Revita, alhamdulillah ya. Saya kembalikan Bu Mhm. Revita dan mudah-mudahan bisa direspon oleh teman-teman peneliti. Silakan. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Noveldi, Pak Dekret, atau Pak Dery memberikan Baik, responnya. baik. Saya akan merespon terlebih dulu kepada Prof. Arif. Terima kasih, Prof, atas masukannya yang tadi sudah memperkaya khazanah dari penelitian, hasil dari penelitian ini. Yang pertama, memang di dalam laporan luaran ini kita baru memasukkan teori tentang behaviorism yang dikeluarkan oleh Skinner, yang mana dia menyampaikan ada namanya operan conditioning namanya Prof, yang menyatakan untuk menjaga tentang keharmonisan keluarga. Yang mana menurut Skinner itu kalau seandainya Oh, gitu ya. ya baru Oke, di oke. situ kita Terus, terus. ya, Hmm. masih dalam standar behaviorism yang disampaikan oleh Skinner, yang menyatakan bahwasanya kalau seandainya sesuatu itu berdampak positif, maka orang pasti akan tertarik kembali untuk mengulangnya. Tapi kalau seandainya berefek Nice. negatif, pasti dia akan Nice. meninggalkan itu. Tetapi terjadi anomali ketika kita melihat di rentenir ini, Prof. Masyarakat Hmm. sebagian sudah mengetahui dampak rentenir ini sangat negatif, tetapi karena memang kebutuhannya, makanya setting sosial itu karena Wow. kebutuhan. Karena kebutuhan. Wow. Jadi hasil dari wawancara, FGD kita dan lain sebagainya memang karena kebutuhan mereka yang sangat mendesak. Kemudian prosesnya cepat dan tanpa jaminan. Itu yang membuat mereka itu menjadi ketergantungan dan menjadi apa namanya tidak bisa melepaskan diri dari praktik rentenir ini, Prof. Nah, nanti kita Hmm. akan perkaya lagi dengan teori behaviorism ekonomik sehingga memang Hmm. tampak perbedaan antara behaviorism yang disampaikan Skinner dengan behaviorism ekonomik yang Prof sampaikan tadi, sehingga nanti akan tampak dan lebih jelas terkait tentang Hmm. bagaimana perilaku ekonomi yang berubah ketika mereka mengakses jaringan rentenir ini, kira-kira seperti itu, Prof. Ya, ya, ya. Ya. Saya tertarik ya, nanti teman-teman boleh kita enhance pasca penelitian ini lah. Nanti yang report-report silakan, buat reportase silakan. Tapi Ya. saya pikir itu menarik untuk ditindaklanjuti ya. Kalau ternyata ada yang secara spesifik ya dalam konteks Ya. behavioral economic Hmm. dan itu berdampak kepada harmonisasi keluarga ya. Betul, Ini Prof. menarik. Ya, ya. Jadi memang hasil wawancara kita dengan para penik rentenir inilah atau yang terdampak rentenir ini memang ada kasus di Payakumbuh itu, Prof, di 50 kota itu yang sampai gantung diri karena tidak sanggup Masya bayar Allah. hutang. Dan ada suami istri yang membunuh debt collector karena nagih hutang. Masya Allah. Penelusuran kita adalah orang yang baik-baik, bekerja seperti biasa, tapi karena terlilit hutang itu yang membuat mereka jadi kalap dan lain sebagainya, sehingga memang ya mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga memang berdampak kepada harmonisasi keluarga mereka, lebih kepada anak-anaknya. Kira-kira seperti itu, Prof. Dan nanti akan kita kembangkan lagi dengan teori behaviorism ekonomik yang Prof sampaikan tadi. Nah, Ya, kemudian di bab pembahasan, di terakhir itu memang kita memunculkan ada beberapa praktik-praktik baik ini, Prof, yang bagaimana langkah-langkah strategis untuk pencegahan rentenir itu. Salah satunya adalah program bagaimana lembaga keuangan formal itu lebih terjangkau. Jadi di ya. Kabupaten Datar itu, Prof, ada program unggulan dari Pemda namanya Makan Randang. Jadi maksimal pencegahan rentenir di Ranah Minang. Jadi seperti itu, Prof. Kita temukan seperti itu. Jadi memang kerjasama Pemda dengan Bank Nagari yang ada di Tanah Datar. Kemudian di Payakumbu 50 kota, SLFGD kita temukan salah satu lembaga keuangan berbentuk BMT itu dia memiliki program namanya Tegas, Tebus Gadai Syariah. Jadi seperti itu, Prof. Jadi
ada barang-barang yang tergadai, tanah yang tergadai, lahan yang tergadai ditebus oleh BMT setelah dilihat bagaimana apa namanya kondisi ekonomis dari lahan tersebut. Jadi contoh lahan itu sudah tergadai sekian puluh tahun, kemudian datang yang pemilik tanah kepada BMT, BMT akan menebus kepada si pemegang gadai sejumlah berapa yang uang yang diberikan kepada si pemilik lahan. Apakah 10 juta, apakah 100 juta? 10 juta ini dikonversi kepada peminjaman lahan kepada BMT pinjam sekian tahun, jadi tanah ini langsung dikembalikan kepada si pemegang lahan. Nah, kira-kira seperti itu, Bro. Makanya memang kita Ya, ya. Nah, kita tampilkan ada tabel-tabel yang menyatakan tentang pendirian koperasi, kemudian program makan randang, ditambah dengan adanya program-program penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok-kelompok kecil UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan itu bisa apa namanya, dibikin juga seperti pilot project di Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota. Kira-kira semangat itu yang kita coba tampilkan di dalam hasil pengolahan data kita, Prof, di hasil penelitian kita selama beberapa waktu ke belakang. Itu, Prof, tidak-tidaknya respon dari kita. Mungkin dari Bapak Novialdi ada tambahan. Silakan, Pak. Nice, nice. Terima kasih. Saya tertarik ya. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut pasca semua proses ini lebih ini. Nanti kita juga bisa sama-sama cari jurnal yang tepatnya ya, Baik, yang Prof. menarik. Terima kasih, Baik, Prof. baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Makasih ya, sama-sama Ya, Bapak. Senang, senang, sangat senang. ya. Bisa bikin Cukup. project ke ini nih. Mora, Mora Amin. Elephant Amin. Iya, ya, Pak Dery. Ya, amin. data Mudah-mudahan haji bisa. juga bisa masuk itu. Pokoknya gampang lah. Oke, oke. Idenya apa? Yang simpel tapi sebetulnya menurut saya riset ini bisa. Udah macam. Nah, sepertinya nih sudah mulai Terputus. ya menghilang tadi sinyalnya ya, Prof. Oh iya, iya, iya. Mm-mm. Ya udah, terima Oke, kasih. Mau oke. insya Allah nanti saya akan perpanjang lagi hubungan dengan tim peneliti. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak Prof. Arif atas segala masukannya untuk para peneliti kita. Untuk jadwal Prof sudah selesai sepertinya, Prof. Terima kasih banyak Terima kasih, kami Ya, Prof. alhamdulillah. ucapkan Alhamdulillah. sangat Sukses Saya selalu. mohon bermanfaat izin ya. sekali. Ya, Prof. Ya, Sama-sama. Ya, Oh, ya. semoga makasih banyak, Insya Allah lancar kita dan Prof. ketemu sukses lagi. ya, Prof. Ya, Amin. makasih, Ya, makasih. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ya. Kita menunggu Ibu River kita bergabung, Prof. Leni. Selamat datang Pak Ed, jauh dari negeri seberang. Ya, bela-belain untuk sehat Pak. Terima kasih Pak Dekan, Pak Alhamdulillah Noveldi, sehat. Bang Dery. Mohon untuk tetap standby. Jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini. Baik. Kau sekali ya, Napi? Lain Baik. sekali Bang, kalau Nah, lupa ya. di kanan Balia. Kasih, Pi. Siap-siap. Kita menunggu reviewer kita, tapi biar kelihatan rame, nggak apa-apa lah, tetap join ya Pak Dery. Tetap standby. Kita kasih semangat Bu Nita dengan Pak Ed. Jadi, semangat, Pak Ed. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Rafika, saya izin diwakili Dery aja ya. Siap-siap Pak Dekan. Terima kasih Ya, banyak ya, ya. Pak. Ya, Pak Ed, Semoga saya sukses. izin live dulu Pak Ed ya. Siap-siap Pak. Ya, Siap, Pak. Baik Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Kita menunggu ya Bapak Ibu. Belum berangkat lagi Pak Ed? Belum berangkat gimana nih, Bu Devi? Udah tahu udah sampai rumah. Ini sedang dalam presentasi tapi. Takutnya roaming pula lagi kan? Tapi enggak, Nah, ya. sekarang sudah di wilayah Padang Panjang sekarang. Oh gitu. Ya, Oke, oke. Baiklah kita tunggu ya Pak. Bapak baik, Ibu Bu reviewer Devi. kita.
penyelenggaraan dan penundaan pernikahan ya, jurnal studi. Assalamualaikum, Prof. Marjani. Selamat datang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang juga Rifika. Silakan. Ya, kita lanjut izin Bu Nita beserta tim ya karena Prof ini juga masih dalam perjalanan. Oh gitu ya. Iya, Silakan. Prof. Jadi kita lanjut ke Pak Edri dulu ya. Oke, Pak Edri oke. beserta tim. Saya hanya satu Pak Edri aja kan? Iya, Prof. Ya. Ya. Sudah tadi belum presentasi kan? Apakah presentasi lagi atau gimana, Prof? Atau langsung review? Karena cuma satu. Presentasi dulu lah. Oke, baik. Jadi karena ragu juga beda di ininya di skripnya. Baik, Bapak Ibu izin, Prof. Kita Baik. lanjutkan kembali sesi seminar hasil kita pada siang ini. Selanjutnya kami minta peneliti kita, Pak Edri Yunizal beserta tim untuk mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Silakan Pak Edri, maksimal 7 menit, Pak. Baik, terima kasih Bu Revi. Terima kasih kepada Pak Prof. Marjoni yang sudah menyediakan waktunya untuk presentasi hasil penelitian kami dengan judul analisis pre-audit internal dan kontrol internal dalam menyajikan laporan akuntabilitas publik. Bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan dalam keadaan sekarang ini, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Analisis pre-audit internal dan kontrol internal dalam menyajikan laporan akuntabilitas publik. Sebagaimana yang kita tahu, untuk perguruan tinggi di Indonesia kita mencatut nama-nama besar seperti UI, ITB, UNER, UGM, dan seterusnya. Diikuti nanti dengan nama-nama besar berikutnya, nama-nama kecil berikutnya, dan nama-nama kecil berikutnya. Dasar dia menjadi populer itu karena dia memiliki tata kelola yang baik, sehingga menjadilah sebuah standar good university governance. Good university governance ini salah satu komponennya adalah akuntabilitas. Bagaimana pendanaan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan memang valid. Untuk bisa mencapai akuntabilitas, salah satu komponen yang dimilikinya adalah kontrol, dan salah satu kontrol yang harus ada itu adalah kontrol internal. Kontrol internal memiliki salah satu tugas audit internal. Temuan terbaru yang dari penelitian kami itu audit internal ini terkendala dalam tidak signifikannya dia dalam menentukan akuntabilitas. Ada penelitian dari SARI 2017 dan didukung juga oleh Sutami dan Riansah 2023 yang mempertemukan 3 kendala utama: biaya besar, sumber daya manusia, dan juga sistem informasi. Untuk biaya besar, karena masing-masing unit di dalam perguruan tinggi itu memiliki dokumen dengan format yang berbeda-beda, sistem yang ada harus bisa mendukung dokumen dengan multi format. Ada nanti solusi dengan sistem seperti Enterprise Resource Planning. Cuma sistem lengkap ini kembali memang dia berkaitan dengan biaya yang sangat besar. Kendala yang kedua adalah sumber daya manusia. Kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan masuk ke dalam itu adalah pimpinan. Pimpinan harus mendukung yang memeriksanya. Ini nanti tentu saja akan membutuhkan kelengkapan struktur baik dari sisi
kepemimpinannya, sekretariatnya maupun akuntannya sendiri untuk audit dan juga untuk pengembangan sistemnya. Sehingga nanti itu hanya bisa dicapai dengan pengembangan sumber daya manusia yang memang harus selalu bertahap karena kita di institusi publik. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi. Kita memang masih melihat masih sedikit untuk kontrol internal penelitian yang memanfaatkan sistem informasi. Perlu solusi efektif dan efisien karena sistem informasi ini itulah janjinya. Bagaimana sebuah sistem itu bisa membuat solusi yang efektif dan efisien. Dari 2 penelitian yang sudah dilakukan oleh tim kami sebelumnya, itu ketiga masalah ini bisa teratasi untuk biaya besar dan sumber daya manusia. Penelitian ini awalnya mungkin kami ceritakan dulu kronologisnya. Ini ada PMA tahun 2017, pembentukan unit SPI, kontrol internal untuk PT AIN. Kemudian dihasilkanlah penggunaan SPI itu, bagaimana rencananya dan bagaimana realitanya. Ini dilaksanakan oleh Bu Fitri dan kawan-kawan tahun 2022. Kemudian dilaksanakan pengembangan dengan membuat ESPI di tahun 2023. Ini menjanjikan untuk biaya besar. Biaya besar akan bisa teratasi dengan sistem yang open source. Kita menggunakan sistem yang tersedia gratis. Kemudian untuk sumber daya manusia juga kita memanfaatkan ide dari Kalaf tahun 2023, pre-audit internal. Bagaimana audit itu dilaksanakan di awal dengan TOR dan juga RAB, di sana sudah dilaksanakan audit. Kendalanya sistem yang dibuat itu masih dalam bentuk tampilan bagaimana seorang akuntan melihat hasil. Belum dalam sudut pandang analisa dan desain sistem informasi. Nah, kami coba masuk di bagian sini. Inilah tujuan penelitian kami, membuat analisa dan desain sistem informasi audit internal, memanfaatkan pre-audit internal dengan cara backward tracking. Ini kemudian menjadikan rumusan masalah bagaimana mengujikan audit internal yang efisien dengan biaya murah, dengan dukungan sumber daya organisasi yang sudah tersedia, dengan memanfaatkan pre-audit internal. Kemudian dibatasi dengan audit internalnya spesifik ke ESPI, kontrol internalnya adalah SPI sendiri, dengan data empiris studi kasus pada ESPI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ini beberapa penelitian terkait sudah tersedia di dalam dokumen. Ada Sari, ada Fitri, dan Ayuniati, dan seterusnya. Mohon maaf Pak Ed, boleh Ya. langsung ke hasilnya? Baik. Ya. Ini Sebelumnya izin selamat datang Prof. Leni sudah bergabung bersama kita. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ed. Baik, terima kasih Bu Levi. Setelah dilaksanakan studi pendahuluan, kemudian kita lakukan analisis kebutuhan ini dengan menggunakan bibliometrik. Kami lakukan pembuatan kata kunci, kemudian dicari dengan publish orderis, kemudian disajikanlah dengan Postware, dan memang fokusnya memang penelitian lebih ke pengaruh, influence, belum ke sistem informasi. Kami buatlah bagian dari sistem awalnya, bagaimana proses-proses yang terjadi dilakukan masih secara manual di SPI. Mulai dari tahun 2019 mulai dilaksanakan dengan ide secara manual, kemudian dilakukan dengan menggunakan email pada tahun 2021, dan memang solusi-solusi tawaran masih rentan dengan kesalahan. Satu buah kegiatan itu saja bisa menghasilkan 3 kali revisi mayor. Dia ada 4 bentuk dokumen yang dihasilkan, review mayor, kuning dan merah, kemudian review
yang memang sudah terlaksana, tidak disediakan lagi dikembalikan saja karena memang kegiatannya sudah terlaksana, atau memang review minor dengan kertas warna putih. Ini ada satu buah kegiatan yang 3 kali revisi mayornya. Ini sistem usulan dengan menggunakan ESPI. Konsepnya secara prinsip memang sama, baik ketika unit memberikan TOR dan RAB-nya, kemudian dilakukan telaah oleh auditor, kemudian direview oleh sekretaris dan kepala SPI, nanti dia tetap akan menghasilkan 4 dokumen yang sama. Tapi sekarang bentuknya lebih tersistem. Kemudian kami coba lakukan lagi analisa dokumen dan kami lakukan lagi pembentukan konteks diagram dan data flow diagram, mulai dari yang data flow diagram level 0 untuk unit, auditor, dan kepala SPI, kemudian kami pecah per masing-masing unit, dan juga auditor, kemudian kepala SPI dan sekretarisnya. Untuk unit ini ada untuk membuat TOR dan RAB. Di sini kami lihat kenapa sistem ini bisa dihasilkan dengan cepat. Karena memang penyimpanannya dilakukan di dalam satu buah tabel saja. Kemudian untuk menghasilkan laporan juga dalam satu buah tabel saja. Sehingga review itu nanti juga mengakses ke tabel yang sama. Secara sistem informasi, ini yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari sistem usulan. Seharusnya dalam sistem informasi nanti kita akan melakukan normalisasi. Ini yang tidak ditawarkan oleh ESPI. Tapi walaupun tidak ditawarkan, orang yang tanpa punya kemampuan sistem informasi, mereka bisa menghasilkan sistem terkomputerisasi sehingga bisa menghasilkan bentuk sistem yang memanfaatkan sistem informasi walaupun tidak sepenuhnya menggunakannya. Ini desain tadi global, sekarang kemudian desain detailnya ada desain output dan juga desain input, kemudian ada desain database. Ini 2 tabel yang digunakan sebagai dasar. Bagaimana kita lihat ada tabel TOR di sini ada 121 kolom dan tabel laporan ada 62 kolom. Di sini ada nampak terlihat bagaimana masing-masing dokumen itu dilakukan revisi-revisinya disimpan dalam bentuk satu buah tabel saja. Ini tanggal yang pertama, tanggal yang kedua, tanggal ACC 2, tanggal ACC 3, tanggal ACC 4, ada bulan 1, bulan 2, bulan ini mewakili bulan yang pertama, bulan 1 mewakili bulan yang kedua, dan seterusnya. Juga nampak nomor-nomornya, kemudian juga nampak peraturan lain-lainnya, hal-hal yang terkategori nanti harusnya dipisah per masing-masing tabel, diakumulasi dalam satu buah tabel saja. Ini desain logika, kita gunakan bahasa pemrograman di sini, dia menggunakan framework code igniter, kemudian menggunakan bahasa pemrograman PHP, mereka menggunakan desain pattern, model view, dan controller. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 3 kendala yang menjadi dasar bagaimana audit internal itu tidak bisa menghasilkan signifikansi terhadap akuntabilitas. Ada sumber daya manusia, biaya, dan sistem informasi. ESPI dari UIN Batu Sangkar bisa menjadikan kombinasi teknologi open source, pre-audit dengan auditor internal, dan analisa dan sistem informasi dengan mengabaikan normalisasi bisa menjadi solusi untuk sistem di PT AIN. Karena dia publik, dia bisa memanfaatkan apa yang tersedia.
Kalau kita institusi publik, kita harus terencana dari awal. Ini tidak, kita dengan apa yang kita punya saja. Kita manfaatkan apa yang kita punya. Kalau saran yang ditawarkan adalah memang kita butuh bagaimana di dalam institusi itu butuh kemampuan menormalisasi data tanpa seorang sistem analis. Ini hasil penelitian kami dikembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ed sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Ya, minum dulu Pak. Baik. Selanjutnya kami minta arahan dan masukan dari Bapak reviewer kita kepada Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora MSc. Kami silakan. Izin Prof. Leni. Selamat datang Prof. Kalau orang yang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat ya semuanya. Prof ya. Ya. Mohon maaf nih baru kejar-kejaran. Iya, sibuk ya Baik, Prof. baru Ya. lagi. Izin Mohon maaf Prof. ya, Leni. Prof. Mohon maaf, Ya, Prof. izin Prof. Ya, oke. Baik. Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat bertemu di dalam ruangan Zoom meeting ini dalam rangka seminar hasil ya dari penelitian Pak Tri Yunizal beserta kawan-kawan. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, Pak Idri, judul penelitian itu adalah analisis pre-audit dan kontrol internal dalam penyajian laporan akuntabilitas publik. Ya. Dari uraian yang dibacakan tadi, saya belum atau perlu ditunjukkan juga nih apa yang dihasilkan oleh peneliti dari penelitian ini. Mungkin ditayangkan ulang apa ya jadi hasil penelitiannya Pak Edin. Baik, terima kasih Ya. Prof. Jadi ini 3 kendala utama yang kami temukan di dalam temuan terakhir audit internal dan juga akuntabilitas. Ada biaya besar, sumber daya manusia, dan juga sistem informasi. Oh, itu hasil gitu. Hasil dari penelitian, dari Bukan. analisisnya. Oh, sebab dasar. Oh, sebab dasar. Sebab dasar. Jadi dari 3 ini, 2 ini sudah coba diposisikan oleh ESPI. Biaya besar dan juga sumber daya manusia. Mereka menggunakan teknologi open source, mereka memanfaatkan audit internal. Sayangnya mereka tidak bicara secara desain sistem informasi. Mereka hanya menawarkan inilah hasilnya, kami laksanakan. Jadi ketika orang butuh, ide ini kan bagus, orang ini butuh untuk mengembangkan hal yang sama, mereka tidak bisa melihatnya secara sistem informasi. Tawaran kami adalah menambahkan sistem informasi ke dalam solusi yang sudah ada. Itu makanya tadi saya sajikan ada beberapa bentuk desain secara sistem informasi. Ini bahkan ada dokumen awal. Secara sistem informasi butuh ada desain global, ada desain terinci. Desain global itu dengan bagian alir dokumen. Kita ceritakan bagaimana bagian alir dokumennya. Kita buat bagian alir dokumennya. Setelah melakukan observasi, wawancara, dan juga analisis dokumen ke SPI. Bagaimana pelaksanaan sistem sebelum SPI dilaksanakan. Kemudian kami lakukanlah pengambilan data, Prof. Kemudian kami buat sesuai bahasa sistem informasi. Begitu, Prof. Jadi saya itu makanya tadi saya nampak ini ada bagian alir dan kemudian juga tadi ada rancangan program juga tadi ya Pak Edi buat laporan juga ya. Jadi
Yang saya pikir ini apakah Pak Ede ini membuat program atau bagaimana ini ya, kan itu yang saya belum temukan. Jadi ini seharusnya tentu Pak Ede nanti bersama tim ya, tentu melaporkan apa hasil analisis yang didapat ya dari pre-audit dan kontrol internal tadi ya, analisis pre-audit dan kontrol internal dalam penyajian laporan akuntabilitas publik gitu ya. Apa yang menjadi masalah, kemudian apakah masalah itu sudah teratasi kan begitu. Misalnya kalau masalah itu teratasi mungkin belum lagi ya karena ini baru analisis ya. Kalau tidak salah kita dalam soal SPI kita di UIN cukup bagus ya. Mungkin karena ada dua aspek utama tadi yang mungkin sudah terselesaikan tadi ya, kecuali dari sistem informasi. Kira-kira dari hasil penelitian Pak Edi ini kan didapatkan tadi bahwa sistem informasi dari SPI kita ini yang belum dikembangkan ya, itu tadi ya. Tadi ada SDM, ada biaya, ada sistem informasi. Sistem informasi ini yang belum optimal atau belum ada di SPI yang ditemukan oleh peneliti? Dari ESPI yang ada ditawarkan sebelumnya di tahun 2023 oleh penelitian Bu Cici, saya melihat itu adalah sebuah temuan dari sisi sistem informasi. Hanya saja tidak berbicara menggunakan analisa dan desain sistem informasi. Kekurangan itulah yang dilengkapi oleh penelitian ini. Kita bicarakan dia dengan bahasa sistem informasi. Bagaimana pengembangan itu dilakukan. Mungkin begitu, Prof. Kira-kira dengan dikembangkan sistem informasi, berbanding dengan keadaan yang ada sekarang ini, menurut peneliti, di mana sisi lemah yang muncul akibat sistem informasi ini belum dikembangkan? Termasuk juga saya menanyakan juga tadi ada SDM, biaya besar apa tadi lagi itu? Ini perlu diterangkan juga, ini biaya besar apa tadi di bawahnya? Biaya besar, kemudian sumber daya manusia, kemudian ada sistem informasi. Ya. Kalau yang menjadi temuan kami, andaikan sistem informasi ini tidak ada, berbanding dengan ada, kira-kira menurut peneliti apa yang mampu ditingkatkan dengan pengembangan pengembangan sistem informasi ini? Apa yang bisa yang mampu di enhance, diperbaiki oleh sistem informasi ini? Karena di sini kan ada nanti bicara tentang kontribusi penelitian Pak Edri ini terhadap keilmuan, kan itu. Oh, ternyata dengan bantuan sistem informasi ini Pak begini ya, kan itu. Jadi maka dengan tahunya melalui analisis ini ditemukan bahwa sistem informasi SPI-nya UIN itu belum keren misalnya. Tapi begitu sudah dikembangkan ini efeknya begini. Ini kan bisa menjadi saran sehingga penelitian ini bisa berkontribusi kan itu. Silakan Pak Edi. Boleh juga yang lain kalau ada yang bantu. Pak Kai juga bisa, ini Nita bisa juga. Yang temuan kami Pak, kita kan tidak menggunakan ilmu sistem informasi secara lengkap. Jadi karena tidak menggunakan ilmu sistem informasi secara lengkap, tentu ada semacam keanehan. Kok bisa kita menawarkan solusi? Kita bisa membuat solusi, kalau saya menyebutnya sebuah masterpiece lah. Orang terkendala secara umum. Kok kita bisa mengatasinya? Itu makanya kita coba membuat secara runut apa yang terjadi, temuan dari saran-saran yang bisa dikembangkan berikutnya. Ternyata orang itu perlu memecah beberapa data itu menjadi kumpulan tabel. Itulah efektif dan efisien yang dihasilkan secara sistem informasi.
solusi tawaran dari ESPI, mereka hanya mengakumulasikan dalam satu tabel saja, sehingga data tertumpuk. Tapi data tertumpuk itu orang tidak perlu ilmu terlalu bagus dalam sistem informasi dengan data tertumpuk tadi itu. Ya, itu Itulah saya tidak nampak tadi. Yang mana ada yang data tertumpuk tadi itu? Di mana yang ditanyakan? ini, yang ketika saya sampaikan di sini. Yang apa tadi? Dokumen tadi, dokumen Normalisasi. normalisasi. Setelah konteks diagram, di sini saya sampaikan bagian analisis dokumen. Memang Ini orang sih komputer ini, Bu Prof ini, memang penyajiannya pun seperti orang komputer juga susahnya. Rumit ya, Pak. Ruwet. Rumit. Jadi saya nampak nih, ini hasilnya di mana gitu kan gitu ya. Tapi enggak apa, ini sebagai apanya? Pertanyaan saya yang jelas itu ketika peneliti menemukan ada 3 masalah utama dari hasil analisisnya, kemudian 2-nya sudah bisa terselesaikan tadi katanya, kemudian dikatakan oleh peneliti tadi SDM dan masalah biaya. SDM saya bisa memahami, tapi biaya ini maksudnya apa, sistem informasi ini apa, itu belum tergambar bagi saya dengan jelas, tapi itu bisa nanti dijelaskan juga di dalam laporan ya Pak ya. Kemudian kebutuhan normalisasi ini. kebetulan normalisasi. Dalam Ya. satu kali kita melakukan pemeriksaan, Ya. itu ada setidaknya proses berulang yang sebelum dia bisa dinyatakan dokumennya revisinya minor. Artinya dia lolos. Dilaksanakanlah. Yang pertama, yang paling parah situasinya, kondisinya itu, ini yang paling parah situasinya, yang review, gimana yang saya bisa lihat ini? Yang hijau. Ini kegiatannya sudah dilaksanakan. Tapi baru dia masukkan toren RAB-nya. Itu yang paling parah. Kemudian ada 2 bentuk revisi mayor. Ada yang kuning dan ada yang merah. Jadi normalisasi yang dimaksud oleh peneliti yang apa tuh? Harusnya secara data, baik ini revisi putih, revisi hijau, revisi kuning dan merah, ini harus disimpan dalam tabel yang berbeda. Ini tabel yang berbeda. Ya, satu buah kunci saja. Kita harus punya satu buah kunci saja yang akan memanggil. Kita punya dokumen 01. Dokumen 01 ini ada berapa kali revisi? Ada 3 kali revisi. Revisi mayor 1 kali, revisi mayor 1 kali, revisi minor 1 kali. Dokumen 02 itu langsung revisinya adalah revisi hijau. Tapi ketika usulan dari ESPI, dia langsung ciptakan saja 4 kali data dalam satu buah tabel. Langsung dia simpan 4 data. Walaupun cuma 1 kali revisi, langsung 4 data. Walaupun cuma 2 kali revisi, langsung 4 data. Langsung disimpan 4 data. Hebatnya, ini bisa jadi solusi yang murah. Itu hebatnya. Ya, SPI langsung saja buat semacam standar. Kita tetapkan langsung 4 kali saja pemeriksaan. Kalau hijau, langsung tolak. Kalau enggak, kita kasih mereka kesempatan 4 kali. Itu yang kalau menurut saya sebuah solusi. Ini bisa jadi pisau mata dua. Secara sistem informasi ini menjadi kendala, efektif dan efisiensinya. Tapi untuk kita sebagai sebuah institusi publik, ini menurut kami sebagai peneliti adalah sebuah temuan. Oke, ada enggak peneliti mencoba mengelompokkan juga yang sampai 4 kali revisi, 5 kali revisi dan lain-lain itu bersumber dari kegiatan yang mana? Ada enggak kelompok-kelompoknya itu? Misalnya kelompok kegiatan dilaksanakan oleh dosen misalnya atau oleh mahasiswa misalnya. Kalau mahasiswa ya kita paham bahwa mahasiswa itu kan
pimpinan organisasinya berganti-ganti kan. Jadi boleh jadi ada arsip yang pernah betul dulu diarsipkan, atau boleh jadi arsip itu hilang seiring dengan bergantinya kepemimpinan. Kalau dosen dan karyawan saya rasa mungkin revisinya tidak sebanyak itu mungkin. Nah, ada nggak temuan yang diangkat oleh peneliti ini? Apakah itu eh, yang mana ini? Yang mahasiswa kah atau dosen atau? Kita fokus ke cara kerja, ke analisa sistem informasi, Prof. Jadi kami Oh gitu. tidak melihat detail itu. Oh, tidak Kalau melihat dari mana apanya ya? enggak, dasar dari awal itu kan ketika tahun 2019 dulu pembentukan standar oleh Oke. SPI itu Kalau demikian, gagal. saran saya ini perlu dikelompokkan itu, kelompokkan. Jadi supaya nanti perlakuan yang kita berikan itu dia efisien. Nah, nanti kalau seandainya ini dilakukan sama katakanlah sama mahasiswa misalnya dikasih 4 kali, ternyata dia bisa sampai berkali-kali itu. Mungkin Nita juga pengalaman tuh kalau mahasiswa ya. Mahasiswa itu perbaikannya berkali. Eh, ini saran tambahannya. Kemudian kira-kira kalau eh, peneliti buat perbandingan dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain, mungkin di kampus yang lain misalnya. Nah, kira-kira apa keunggulan yang disodorkan oleh peneliti ini dengan hasil temuan yang sudah didapatkan di penelitian ini. Sehingga ini kan menjadi kebaruan gitu ya. Apa itu Pak Ed? Kalau kebaruan, kita coba mengangkatkan sebuah solusi tawaran yang bisa dengan biaya yang lebih murah, dengan sumber daya yang lebih sedikit, kita tambahkanlah sistem informasi ke dalamnya. Jadi sistem informasinya yang kita tambahkan. Sebelumnya hanya berbentuk laporan akhir saja. Sekarang kita tambahkan bagian sistem informasi. Bagaimana kita melihatnya secara sistem informasi? Itu Jadi ya. dengan sistem informasi ini nanti artinya proses persetujuan oleh SPI itu bisa lebih cepat gitu. Oh bukan. Uh, Usulan dari SPI UIN Batu Sangkar bisa jadi contoh bagi yang lain. Karena mereka tahu bagaimana prosesnya secara sistem informasi. Bisa dicontoh karena memang secara dokumen mereka bisa melihat sekarang. Oh, ternyata kita tidak butuh melakukan kita tidak butuh orang sistem informasi di sini ya. Mereka bisa juga kita kurang orang sistem informasi. Mereka bisa memanfaatkan ide seperti itu, tidak perlu normalisasi. Oh, mereka ternyata terkendala dengan auditor. Mereka bisa memanfaatkan auditor internalnya. Mereka terkenal dengan orang informasi. Mereka bisa memanfaatkan orang ekonomi yang memiliki kemampuan TI. Itu yang jadi simpulan bagi kami penelitiannya, Pak. Oke, saya rasa cukup sebagai penutup. Apakah menurut peneliti sudah selesai melakukan penelitian ini dengan hasil yang sudah didapat ini? Sudah gimana menurut Pak Ed? Bahwa Pak Ed sudah selesai melaksanakan penelitian analisis ini? Atau ada peluang untuk tindak lanjut? Kalau pengembangannya justru sangat luas jadinya. Kalau menurut kami pengembangan sangat luas. Karena ide awalnya dulu memang pengembangan. Ya. Jadi nanti silakan nanti disampaikan juga nanti melalui warik kedua ataupun SPI yang paling dekat itu ya ide dari temuan penelitian ini sehingga bisa ditindaklanjuti sehingga bisa berkontribusi lah bagi lembaga kita khususnya dan syukur-syukur juga tentu SPI di kampus-kampus yang lain. Mungkin akan diekspos lebih banyak oleh Prof Leni nanti. Saya memang agak payah ini masuk dari sisi mana. Saya ucapkan terima kasih. Selamat penelitian ini sudah sukses dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas masukannya bagi tim peneliti kita. Untuk tim Pak Ed ada yang akan memberikan tambahan? Apakah sudah cukup?
Udah cukup barangkali ya. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke Prof. Leni. Oke. Ya, masih bersemangat Bu. Ya, Silakan Bu. terima kasih Bu Rafika. Izin Prof. Mas Joni nih. Ya, mari Saya Bro. Ya. Saya ini juga tadi sama yang udah disampaikan oleh Pak Marjuni ya. Jadi Pak Idris sebelumnya selamat nih ya sudah sampai ke tahap hasil untuk Terima kasih, Bro. penelitian ini. Mungkin perlu, kalau saya melihat perlu jalan tengah nih, kan Bapak mengcombine ilmu sistem informasi dengan ilmu audit ya, audit untuk internal ekonominya gitu ya, sehingga sebenarnya yang kalau dari judul yang pertama dilihat itu dari awal waktu kita seminar juga udah disampaikan. Perlu kita sebenarnya dari judul tuh sudah tergambar apa yang ingin kita lakukan dan hasilnya bagaimana tuh sebenarnya sudah kelihatan. Hanya saja ini kan sudah jadi nih. Mungkin perlu diperbaiki adalah dalam hal perumusan masalahnya, tujuan, kemudian ke sistem. Karena yang saya lihat, kalau dari judul dari judul itu kan tadi yang ditanyakan di awal oleh Prof. Juni itu analisis gitu ya. Kan analisis judulnya itu adalah analisis pre-audit internal dan kontrol internal dan penyajian laporan akuntabilitas publik gitu. Jadi kalau kita tuh ngelihat secara ekonomi itu ngelihat bagaimana sih hasil pre-audit internal itu seperti apa, kemudian kontrol internal itu bagaimana. Tetapi ternyata di dalam hasil yang saya lihat bahwa eh, yang diinginkan oleh peneliti dengan tim adalah menciptakan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang membantu kerjanya SPI. Nah, begitu, begitu nggak, Pak Edi? Baik, Yang, Bu. yang diinginkan oleh si peneliti sebenarnya gitu ya, supaya sistem informasi ini mendukung kerjanya SPI nantinya gitu ya. Ya, kalau dari ide kami sebenarnya kita ada tawaran sistem terkomputerisasi dari SPI UIN Batu Sangkar. Dia bisa memiliki fitur yang pertama biayanya lebih murah. Nah, itu dulu maksud saya. Yang jelas sesuai nggak dengan yang saya sampaikan bahwa yang diinginkan ternyata adalah eh, adanya sebuah sistem, betul kan? Iya, benar. Yang ingin dibuat oleh si peneliti gitu ya. Nah, Ya. mungkin untuk namanya ini merupakan hasil penelitian yang nanti akan dipublish. Nah, itu kan di dalam kita membuat suatu jurnal juga itu perlu adanya sinkronisasi yang terlihat dari permasalahan, tujuan ya, sampai ke pembahasan. Nah, itu mungkin eh, narasi dari permasalahan perlu diperjelas bahwa yang kita ini nanti menciptakan sebuah sistem sistem informasi yang mungkin saya katakan itu terkomputerisasi dengan cara menyajikan audit internal yang lebih efisien, yang tadi dengan biaya yang murah gitu ya, dengan sumber daya manusia yang seadanya sehingga terciptalah sebuah eh, sistem yang dapat memberikan eh, memudahkan pekerjaan SPI, begitu ya Pak ya, sehingga kalau saya ngelihat bahwa kalau seperti itu nanti tolong disinkronisasikan permasalahan ini dengan di dalam hasil ya Pak ya. Permasalahan tujuan dengan ke hasil karena sudah jadi hasil gitu. Lalu yang Baik. kedua yang saya ngelihat di sini eh, dari awal tuh saya pengennya waktu di awal mengcombine dari adanya item-item audit internal itu karena di audit karena Bapak kan juga ada apa anggota tuh saya lihat anggotanya itu juga orang akuntansi ya, ada beberapa yang akuntansi, mungkin sebaiknya memasukkan juga misalnya dari POK gitu ya, dari POK kemudian yang dikerjakan oleh SPI itu apa, misalnya menganalisa per fakultas misalnya dulu, menganalisa per fakultas kemudian melihat bagaimana eh, setiap fakultas menjalankan eh, keuangannya secara benar dan efisien ya, sehingga sebelum
audit eksternal dilakukan, baik itu oleh pihak eh, apakah ada KAP ataupun ini ya BPK dan sebagainya, kita sudah melakukan dulu audit internal yang dilakukan oleh SPI, kan itu gunanya SPI. Nah, memasukkan juga item-item yang ada, misalnya dalam hal laporan keuangan. Bagaimana pencatatan untuk misalnya kalau kita relasi anggarannya seperti apa. Nah, seperti itu. Maksud saya sudah sampai kepada unsur-unsur laporan keuangannya. Sehingga yang outputnya nanti lebih kepada hasil laporan audit. Kalau kita di dalam akuntansi kan ada laporan akuntansi yang terkomputerisasi. Jadi kita tinggal input. Jadi begitu juga apakah itu dilakukan oleh pihak SPI atau juga nanti dilakukan oleh bagian keuangan setiap unit, kemudian menginput, kemudian jadilah sebuah laporan. Laporan itu yang kemudian nanti eh, bahan bagi SPI yang dilakukan audit internal dahulu gitu. Sehingga kebermanfaatan dari penelitian ini akan lebih bermanfaat terutama bagi Pak Rektor nantinya juga dan Bu Rektor di sana gitu ya. Sehingga arti dari penelitian ini lebih bermanfaat lebih banyak gitu Pak. Nah, itu yang sebenarnya yang kalau saya ngelihat dari hasil yang diinginkan. Tapi ternyata baru sampai kepada sistem penyajiannya ya Pak ya. Penyajian yang terkomputerisasi yang dulunya manual begitu. Kemudian dibuatlah sistem penyajian yang tadi memasukkan apa dengan flowchart dan sebagainya. Begitu ya Pak ya. Ya, Bu. Jadi mungkin perlu kalau nanti ini outputnya harus dipublish di mana kemarin Pak kalau kontraknya di Sinta atau Di, di Sinta berapa? Sinta 2 kalau nggak salah, Bu. Nah, Sinta 2 ya. Nah, Sinta 2 kan agak jadi eh, dalam hal menuliskan nanti juga perlu lebih kritis, lebih ini lagi supaya bisa dipublish di Sinta, minimal Sinta 2. Nah, itu yang Pak ya. Yang kedua, saya tadi juga ngelihat di dalam hasil itu ada menggunakan sistematik literatur review gitu ya. Nah, Ya, itu Bu. setelah dibuat itu apa manfaatnya bagi penelitian ini gitu loh. Eh, Temuan yang ide awal dari Ibu sampaikan tadi itu, Bu, Mm-mm. kan itu yang menjadi memang target awal kami waktu itu. Awal kami waktu itu gitu. Kendalanya memang secara sistem informasi itu belum ada penyajiannya. Itu makanya solusi yang bisa kami tawarkan seperti ini. Solusinya jadi tahapannya lumayan panjang yang akan kami garap jadinya gitu. Nah, kemudian kalau yang itu makanya awalnya kami posisikan ke bibliometrik dulu awalnya. Sistematik literatur review dulu. Kita coba kumpulkan secara bibliometrik targetnya. Jadi Ya, ini kita karena bukan Pak, jadi kalau sistematik review itu kan dia lebih kepada hasil-hasil riset ya, ya hasil-hasil riset. Sedangkan ini kan aplikasi ya, ya aplikasi atau sistem, dan itu ya biasanya mungkin tidak mungkin susah terbaca di eh, literatur review karena dia hasilnya berupa sistem biasanya. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin di universitas lain atau apa sudah ada yang menggunakan sistem sendiri atau gimana gitu ya. Memang di systematic literature review untuk sistem mungkin tidak terbaca. Makanya mungkin ini perlu dilihat lagi ya dalam hal memberikan kunci keywordnya gitu untuk melihat bagaimana kan kondisi penelitian ini. Karena dari awal saya lihat yang ditulis analisis pre-audit internal dan kontrol internal dalam penyajian laporan akuntabilitas publik, tetapi ternyata di dalamnya adalah perancangan sistem informasi untuk ini untuk internal audit gitu. Nah, itu mungkin lebih diperjelas, Pak. baik, Bu. Nah, mungkin nanti itu bisa menjadi apakah keterbatasan penelitian, ya mungkin nanti ya karena penelitian ini sudah selesai, mungkin bisa menjadi masukan lagi bagi
penelitian selanjutnya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, dan tadi juga ada saya lihat ada apa? Jadi mungkin belum sampai kepada membuat akun untuk keuangannya, akun keuangannya mungkin ya Pak ya belum sampai. Nah itu juga bisa menjadi mungkin untuk penelitian selanjutnya. Kemudian tadi sudah ditanyakan oleh Pak Manmora juga. Kemudian makanya ketika lihat metodologi yang digunakan, ini tadi lebih kepada perancangan sistem saja ya Pak ya? Ya, analisa bagaimana sistem itu kita gunakan secara sudut pandang perancangan sistemnya ya. Kita Ya. melihatnya dengan backward looking. Nah, Kita lihat secara analisa dokumen bagaimana sistem itu terbentuk. Itu yang kami lakukan jadinya, Bu. iya. Ya, makanya nanti supaya dari awal kelihatan, nanti pun Bapak ketika menulis di jurnal lebih mudah dan diterima. Nah, itu sudah tergambar sebenarnya di dalam ini Pak, di dalam rumusan masalah dan tujuan. Nah, karena kalau saya lihat ini kajian pustakanya juga lebih kepadanya sistem ya. Kemudian metode yang digunakan juga dalam penggunaan metode desain ya Pak, merancang desain. Ya, analisa dan perancangan sistemnya. Nah ini yang jadi yang dari judul itu apa sih analisis bagaimana gitu yang di pembahasan orang sistem dengan pembahasan orang ekonomi itu memang agak ini Pak, ekonomi itu lebih banyak membahas lebih apa ya, lebih mendalam dengan hal banyaknya narasi, tapi orang sistem lebih suka dengan gambar, flowchart dan cukup menggambarkan gitu. Nah, itu kadang membuat ini ya, tapi bisa mengcombine itu lebih bagus lagi. Nah, ini mungkin ini ya Pak ya. Apakah Bapak mau kalau merubah judul susah ya mungkin di dalamnya. Nanti ketika Bapak membuat jurnal tulisan untuk dipublish itu juga perlu diperhatikan. Ya Pak ya. Baik, Bu. Jadi kemudian kalau penggunaan dana nih gimana? Udah 100% atau masih banyak sisa? Yang kita target conference nanti, Bu, yang kami belum itu. Dan terpakai sudah berapa persen dikira Pak? Mungkin minta tolong Bu Cici. Persennya saja, berapa terpakai? Dikira berapa persen? Yang kalau catatan Bu Cici mana, Cici? Sekitar 80%, 85 sudah terpakai. Ini untuk mengetahui kita bagaimana ininya penelitian ini. 80% sudah Pak. 25% Bu, kita tinggal lagi Sekitar berapa persen yang sudah terpakai? sekitar 89% Ibu. Oh, 80 Mbak. Oke. Yang tinggal itu publikasi ya. konferensi. Ya. Karena bukan yang diminta di kontrak adalah publikasi di jurnal, Bu. Jadi jangan jadi konferen menjadi ininya gitu ya. Konferen kan jangan menjadi fokus, yang jelas publikasi. Karena kebanyakan yang tidak mencapai outcome itu adalah mereka lupa bahwa outcome-nya itu di kontrak adalah jurnal, publish di jurnal Sinta 2. Nah, itu dia yang perlu diingat-ingat dan perlu dicapai karena nanti kena tagihan outcome-nya gitu. Baik, Bu. Karena syaratnya di kontrak Sinta 2 ya. Ya, Sinta 2, Bu. Kemudian lebih bagus lagi nanti bisa Sinta 2 ya, sehingga tagihan publishnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada moderator tadi Bu Rafika. Makasih Bu. Terima kasih Prof. Leni atas masukannya. Ada tambahan dari tim Pak Edri? Ada tanggapan? Baik, Bu Cici. Sepertinya Sepertinya cukup ya. Sepertinya cukup, Bu Devi.
Terima kasih Prof. Ini sudah banyak masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu reviewer kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Izin Bapak Ibu, kita lanjut ke presenter terakhir kita. Masih bersemangat Bu Nita ya. Iya. Bu, Eh, saya boleh keluar atau gimana? Saya Prof. Leni akan mereview Bu Nita. Iya, sepertinya iya. Pak itu Yang Pak. bersama Prof. Ya, Arif tadi, kebetulan Prof. ya. Arif sudah selesai. Berarti saya izin keluar ya, Bu Baik, Prof. Prof. Ini ya. Ya, Terima kasih banyak, Prof. sama-sama. Masukannya. Ya, semoga Waalaikumsalam. sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Gimana baiknya Prof. Leni? Oh, Apakah berarti disampaikan tadi kembali? Pak, iya, nggak Iya, apa-apa. mohon Ini maaf tadi, ya Bu Leni. tadi yang kalau saya dapat tuh, oh Bu Dita ini timnya Pak Pak Naspizar. Naspizar, iya. Oh Tadi begitu. kita sudah mulai dengan Pak Alimen ya. Oke, Reviewnya nggak kebetulan apa-apa. Pak Alimen. Berarti ke saya lagi aja ya. Iya, langsung review saja kali ya, Iya, Prof. nggak apa-apa Baik. saya langsung. Jadi Bu Pak Naspizar nggak masuk? Oh, izin Prof, beliau lagi perjalanan ke Jakarta, Prof. Oh boleh. Perjalanan. Oke. Izin Prof berangkat dulu, Prof. Iya Oh iya. iya, Pak. Lebih Bukan dosen Semoga memang. jalan, semoga lancar perjalanan. Semoga jalan. Jadi gitu ya. Saya baru nyampe Semoga dari lancar Malaysia. maksudnya Pak Ed. Selamat sampai Baik. rumah. Ya. Ya Pak. Titi DJ. Dosennya Waalaikumsalam Bang warahmatullahi lebih banyak. wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, yuk. Baik, silakan Prof. Ya, baik. Bu Nita ya, untuk tim penelitian dengan judul Analisis Penyajian dan Pelaporan Keuangan Entitas Wakaf berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Syariah nomor 412. Studi kasus Badan Pengelola Wakaf Arisalah dan Muhammadiyah Sumatera Barat ya Pak, Bu ya. Iya kan Bu Nita ya? Ya Prof, izin Prof, di judulnya kemarin lupa ini kan, karena disesuaikan masukan kemarin di pas seminar, itu kita tambahkan variabelnya dengan penilaian prinsip GCG-nya. Jadi di hasil penelitiannya kita masukkan tentang penilaian prinsip GCG, tapi di judulnya belum dibunyikan GCG-nya, Prof. Kemudian institusi wakafnya kita kembangkan menjadi 3 yang terbesar di Sumbar itu, Prof. Muhammadiyah, Yarsi, sama Arisalah. Oke. Jadi kalau gitu judulnya bagaimana? Karena saya juga mau nanyakan itu tadi. Iya. Dalam Judulnya nggak ada disinggung GCG iya, ketika betul, Prof. pembahasan itu dibahas GCG-nya gitu kan. Nah, gimana maunya? Judul bagaimana? Karena ini akan berpengaruh kepada penulisan ini ya, publikasi ya. Ya, izin Prof, ini kemarin yang analisis bukan Mas Prof. Izin Prof bentar. Analisis saya screen dulu. Aduh. Oh, boleh. Saya screen sebentar. Ya, ini Prof, judulnya Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaporan Keuangan Entitas Wakaf berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan Pas 12 di 3 instansi Badan Pengelola Wakaf, Arisalah, Muhammadiyah, dan Yarsi. Analisis penerapan Good Corporate Governance. GCG-nya kita menggunakan prinsip GCG yang menggunakan 5 prinsip. Ya. Ya, ini Prof. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan independensi, dan keadilan atau kesetaraan, Prof. Oke. Saya sudah baca hasil memang di hasil penelitian itu. Makanya tadi itu saya sempat kok di judul tiba-tiba di pembahasan GCG timbul gitu ya. Nah, jadi mungkin tadi di judul. Nah, yang mau ditonjolkan dahulu apakah GCG-nya atau pelaporan penyajian entitas wakaf? Karena di sini saya lihat di dalam hasil itu yang disajikan dahulu tentang bagaimana penyajian dan pelaporan keuangan
entitas wakafnya gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan nih Bu Nita. Apakah mau GCG dahulu atau penyajian dan pelaporan keuangannya dahulu? Oh, inginnya GCG dulu sebenarnya, Prof. Nah, GCG dulu ya. Iya. Kan gini nanti di permasalahan nanti perlu ditambahkan fenomena tentang karena kan yang ini kan penelitiannya itu deskriptif kualitatif ya. Jadi ada beberapa kasus atau fenomena yang ada di lapangan yang berkaitan dengan GCG, kemudian berkaitan dengan penyajian pelaporan keuangan entitas wakaf yang ada di Sumbar itu terutama di Arisalah, Muhammadiyah ya. Satu lagi apa tadi 3 ya? Iya, DRC, Prof. DRC. Oke. Jadi perlu ada nanti di dalam ditambahkan kasus atau fenomena di dalam latar belakang yang berkaitan kasusnya itu berkaitan dengan kondisi di lapangan gitu loh. Baik itu tentang GCG-nya atau penyajian pelaporan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya di dalam pembahasan itu sebaiknya kan kemarin menggunakan key informan kan, ada informan kunci kan, Bu Iya, Nita? Prof. Iya, Prof. Informan kuncinya siapa tuh? Pengelola badan pengelola wakaf di setiap instansi itu, Prof. Nah, ya. Jadi supaya kebermanfaatan dari penelitian ini lebih 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 nampak ya. Nanti dibuatkan seperti ini, misalnya permasalahan di setiap eh, lembaga wakaf itu apa. Jadi tentang penyajian pelaporannya apa, kemudian apa solusinya secara teori bagaimana, kemudian saran dari si peneliti itu bagaimana. Itu bisa itu dibuat dalam bentuk tabel, itu akan kelihatan. Jadi masalah kan apakah sama masalah di setiap lembaga wakaf itu? Kalau masalahnya sama nggak apa-apa digabung. Tapi kalau misalnya ada beda, itu akan lebih bagus penelitian ini gitu, sehingga rekomendasinya tuh bisa langsung ke lembaga pengelola wakafnya gitu. Jadi maksud saya nanti, jadi kasusnya apa, baik itu dalam hal penyajian, pelaporan, pengakuan gitu ya. Kemudian nanti dalam hal tata kelolanya itu bagaimana, transparansinya, akuntabilitasnya bagaimana. Kemudian apa tadi apa yang menjadi rekomendasi dari si peneliti per permasalahan itu. Nah, itu begitulah untuk membahas sebuah penelitian yang bersifat kualitatif. Dan ketika menyampaikan pembahasan, itu kita panggil lagi nanti hasil wawancara kita. Misalnya wawancara yang dilakukan dengan responden nomor 1 atau eh, kita nggak perlu menyebutkan nama, boleh aja responden nomor 1, 2 kita buat gitu ya, yang berasal dari apakah dia pengelola wakaf ataukah dia akademis ataupun dia ya, orang yang expert atau ahli kan. Ki informan itu bisa saja bukan hanya pengelola tetapi orang yang ulama atau dari MUI atau akademisi yang paham dari tentang pengelolaan wakaf gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan Ki informan kan begitu. Kemarin Ki informan cuma pengelola wakaf aja ya Bu Nita. Iya, Prof. Nggak ada yang dari apakah akademisi atau yang expert ataupun dari ulama atau tokoh ulama gitu. Kok bisa ditambahkan. Jadi kita akan mendapatkan hasil rekomendasi juga dari informan tersebut. Nah, itu akan lebih bagus ketika kita membuat sebuah pembahasan nantinya di dalam pelaporan ini. Nah, itu kalau kita masukkan ke jurnal, itu yang diinginkan oleh jurnal sebenarnya. Yang sebenarnya diinginkan oleh jurnal. Jadi maksud saya eh, penelitian ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia rinci, kemudian juga informasinya lengkap gitu, dibahas secara lengkap. Kan mungkin Bu Dita udah lihat tuh kalau jurnal-jurnal yang bagaimana penyajian jurnal kalau dia menggunakan analisis kualitatif, deskriptif kualitatif gitu ya. Kebetulan penelitian saya biasanya kuantitatif.
Jadi udah 2 kali publis kemarin di Emerald juga di Q2 itu baru bulan Juni kemarin saya coba yang kualitatif ternyata bisa gitu loh kualitatif juga. Tapi itu hasil wawancara kita dan key informant itu kita buat narasikan karena mereka pengennya seperti itu interview satu dengan ini hasilnya bagaimana ini bagaimana. Jadi kita boleh gabung aja antara pengelola semuanya kita gabung atau nanti boleh satu-satu tergantung hasilnya. Kalau misalnya jawaban mereka hampir sama, kita gabung aja boleh. Tetapi nanti kemudian pendapat dari akademisi bagaimana yang dari expertnya ya, kemudian dari tokoh ulama bagaimana. Nah itu akan tergambar nanti bagaimana saran rekomendasi mereka dan kita combine dengan ilmu kita dari baik itu tentang tata kelola atau tentang penyajian pelaporan laporan keuangan wakaf. Nah, itu akan lebih bagus dalam hal pembahasan Bu Dita. Jadi karena ini kan masih bisa ditambahkan nantinya, terutama untuk publish di jurnal. Siap, Prof. Oke. Lalu tadi mungkin sudah dibahas juga ya. Yang tapi saya nggak, saya mau nanyain nanti kalau dilihat dari manfaatnya, berarti penelitian ini lebih kepada lembaga wakaf yang 3 tadi ya, Bu Dita ya. Ya, Prof. Tindak lanjutnya nantinya bagaimana? Tindak lanjut dari penelitian ini? Rencananya mau ini Prof, karena kan rata-rata dari ketiga badan wakaf ini untuk pelaporannya mereka belum mengacu kepada PSAK. Mereka menggunakan standar yang diberikan oleh DWI. Kemarin itu yang wawancara mereka ingin juga nanti mau didampingi juga tentang penyusunan sesuai dengan standar atau sesuai dengan PSAK. Gitu, Prof. Oke. Nah, jadi nanti bisa kita lihat kan bahwa selama ini dia belum ada nih jurnal. Iya. Pencatatan ya, pencatatan. Berarti kita itu rekomendasi kita seharusnya dia mencatat seperti itu. Misalnya kalau dalam pencatatannya untuk penerima wakaf dia mencatatnya jurnal di debit ini, kredit ini. Nah, ini juga. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam rekomendasi yang kita sarankan untuk jurnal untuk pencatatan keuangan wakafnya. Nanti untuk pengakuan bagaimana? Apa rekomendasinya? Jadi dibuat seperti itu, Bu Nita ya. Siap, Prof. Nanti lebih mendalam, lebih bagus ini. Lalu, ya, satu lagi pertanyaan saya. Dana yang terpakai berapa nih, Bu Nita? Sudah berapa persen? Baru ini di sekitar 75 sampai 80, Prof. Rencananya ini nanti artikelnya akan diterbitkan menjadi beberapa artikel, Prof. Nanti karena di 3 instansi. Maksudnya di 3 menjadi berapa artikel? Maksudnya jadi dipecah satu-satu. Ini targetnya dipublish di Sinta berapa? Sinta 2, Prof. Oh, Sinta 2 tuh agak lebih bagus tuh, lebih komplit. Oh, bagusnya nggak digabung ya, Prof ya. Nggak terlalu banyak nanti, Prof. Takutnya terlalu. Makanya ketika membahas itu seperti apa? Kalau kasusnya itu sama, maksud saya itu homogen kasusnya sama gitu ya. Berarti kan homogen tuh. Kalau kasusnya sama, mending nanti disamain tapi dibuat perbandingan antar ini 3 itu gitu ya. Tapi kalau kasusnya heterogen bisa saja lebih mendalam per lokasi wakafnya gitu ya. Siap, Prof. Itu yang nanti. Kemudian satu lagi, tadi udah ya, 85% ya, 80 sampai dana yang terpakai sudah 80 ya. Iya, Prof, maksimal. Oke. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan, Bu Nita? Ya, Prof. Bisa apa? Memaknai apa yang saya sampaikan ke dalam tulisannya nantinya gitu. Mudah-mudahan lebih bagus lagi sehingga nanti ketika ke Sinta 2 itu diterima oleh
pihak ini. Karena kadang saya mikir Sinta 2 tuh juga lebih sulit daripada ke Scopus kadang. Skopus. Jadi betul-betul ini kita ini ya, karena mungkin bidang-bidangnya juga kan. Jadi lebih karena penelitian kadang di Sinta 2 lebih banyak yang kuantitatif inginnya. Kualitatif ada berapa ada juga sih ya. Cuman maksud saya itu ya itulah cara menyajikannya itu yang perlu kita tambahkan nantinya. Demikian Bu Nita, saya kembalikan kepada Bu Moderator Revika. Bu. Terima kasih, Prof. Leni. Bu Nita, untuk sesi ini sudah cukup, sudah selesai ya, sudah tersampaikan semuanya, masukan dari para reviewer kita, dan juga sudah tanggapan. Mungkin langsung saja kita tutup untuk pertemuan di Oh, sore ini. Ya, izin bentar, Bu Revika. ya, Bu Nita. Prof, pertama terima kasih banyak Prof masukannya cukup tercerahkan juga nih untuk penulisannya dan beberapa metode dalam pembahasan. Tadi ini merasa ini juga Prof untuk pembahasan nanti kita bahas dengan akademisi itu. Berarti nanti boleh ya Prof ya di bagian pembahasan itu nanti pembahasannya kan berarti kan berdasarkan wawancara jadinya Nah, jadi gini, analisisnya gitu. tambahkan key informan karena kita penelitiannya kuantitatif kan. Jadi informan tadi dia hanya pengelola saja. Jadi key informan itu ada 3 misalnya, yang dari expertnya akademisi gitu, Oh, yang dari pengamat itu bisa dari tokoh ulama, mungkin apakah orang MUI gitu ya, bisa. Kemudian dari si pengelola melakukan yang si praktisinya, itulah dia yang pengelola wakaf tadi. Jadi oh, kita berarti banyak bukan kita informan. menganalisa dari pendapat ulama atau akademisi tadi ya, Prof ya? Bukan ya? Itu nanti. Itu nanti dari hasil pengamatan mereka kita akan dapat tuh yang diinginkan sebenarnya oleh ulama gambarnya seperti apa. Oh, Kemudian siap. dari akademis itu lebih pada ke teori ya, seharusnya gini-gini. Nah itu. Nah, sehingga nanti hasil wawancara itu dituliskan misalnya di dalam pembahasan wawancara dengan ini ketika ditanyakan ini hasilnya sebutkan bagaimana kata-kata yang kita ini. Jadi yang diinginkan ketika membuat penelitian publish di penelitian kualitatif tuh seperti itu. Wawancara itu dituliskan dalam bentuk paragraf. Di hasilnya bagaimana, terus saran kita sebagai peneliti kita cantumkan juga di sana. Boleh dibuka nanti, coba hasil di jurnal-jurnal yang tulisan saya tuh ada yang baru juga yang kualitatif belajar. Saya juga belajar waktu itu gimana cara menulis secara kualitatif itu seperti apa gitu. Ternyata unik juga ya. Ya, Prof, makasih banyak, Prof. Ya. Bunyi di TikTok siapa yang online? Oh iya. Bocor ya. Ya. Makasih sekali lagi, Prof. Semua dilengkapi disempurnakan. Makasih Bu Revika. Ya, terima kasih sudah tercerahkan Bu Nita. Ibu-ibu sekalian, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak Prof Leni sudah bersedia untuk mereview segala proposal para peneliti kita. Semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf ibu-ibu sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Semoga lancar. Saya tuh dari Malaysia langsung ke Lombok. Masya Allah. Oh, lagi di Lombok. Acara PSGA bukan Prof? Ya, iya. Ini kami presentasi besok nih. Oke. Oh iya. Kampus kami juga sudah tiba di sana itu Ibu Yanti. Iya. Siapa wakil dari itu Batu Sangkar? Bu Yanti kebetulan langsung kampus PSGA-nya. Oke. Kampus PSGA datang juga sama kita. Ah gitu. Pak ini ketua LP2M nggak ikut? Nggak ikut Prof. Mendampingi yang di sini juga. Iya, karena lagi ada ya. Oke, salam semuanya. Terima kasih. Semoga lancar, Prof. Ya, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live.
Sia yang Mbak TikTok tadi tuh, Masya Allah. Tolong disetir Aden. Bu, etalase ini Bu. Iya, aku masak. Moderator Lupa aku Kopi, bukan. tadi kopi senyum-senyum kan Aku udah aku langsung bosan ya Allah. kalau Di bawah kedengaran. racun TikTok Ibu Revika. Nggak ada lah. Saya sedang mencari jaket Cordora ya. Sabo Kamila sudah cek lo santai kok. Punya lama emak sekarang ya. Allah ya. Ya Allah. Oke lah, selamat ibu-ibu. Ya, makasih.